Perjuangan mencari Allah adalah perjuangan maha dahsyat yang hanya mungkin dilakukan oleh pejuang-pejuang tangguh yang tak kenal kata menyerah. Allah bukanlah Tuhan statis yang membiarkan dirinya gampang ditemukan. Allah senantiasa membentangkan hijab berlapis-lapis dan berbagai halang rintang untuk menyelubungi keberadaan dirinya. Sekalipun para pencarinya mengetahui bahwa dia adalah inti segala sesuatu dari ciptaannya, baik yang bisa ditangkap panca indera maupun yang gaib, untuk menemukannya bukanlah persoalan sederhana. Abdul Jalil pun tetap menghadapi misteri tak terpecahkan tentang dia. Walaupun telah mengalami pahit dan getir perjalanan hingga terdampar di Malaka, ia sejauh ini hanya mampu menangkap tengara keberadaan hijab-hijab yang tak diketahui batas akhirnya. Bahkan, hijab-hijab itu pun baru disadarinya ada setelah melampaui berbagai pengalaman ruhani. Setiap hijab gaib itu tersingkap, ia merasa beroleh pencerahan baru. Bagai ular keluar dari kelongsong kulitnya. Seingatnya, kesadaran tentang misteri hijab-hijab itu terjadi setelah ia mengenal Aryo Abdillah. Sekalipun tidak lebih dari 7 bulan, Aryo Abdillah telah mengenalkan ungkapan-ungkapan sekaligus bukti-bukti tentang hijab-hijab misterius yang menyelubungi rahasia ilahi. Melalui perenungan mendalam, ia akhirnya mampu menangkap keberadaan rahasia hijab ilahi dalam ungkapan metaforik, yakni dengan iktibar 7 samudera, 7 gunung, 7 lembah, 7 jurang, 7 gurun, 7 rimba, dan 7 benteng. Sekalipun terdengar begitu dahsyat dan secara akal sulit dilampaui manusia, ungkapan itu lebih ditujukan pada gambaran suasana ruhaniah diri manusia, sehingga ungkapan itu tidak perlu direnung-renungkan, dipikir, serta dikaji dengan nalar. Maksudnya, ungkapan metaforik tentang 7 samudera, 7 gunung, 7 lembah, 7 jurang, 7 gurun, 7 rimba, dan 7 benteng itu adalah gambaran dari citra diri yang bersifat ruhani. Dengan demikian, perjuangan menyingkap hijab-hijab itu bukanlah dalam makna harfiah. Ungkapan menyeberangi 7 samudera, misalnya, bukanlah menyeberangi samudera dalam makna konkret, melainkan melintasi 7 samudera ruhani yang ada di dalam diri manusia. Ia menyadari bahwa perjuangan terberat dalam upaya mencarinya adalah melintasi samudera, gunung, lembah, jurang, gurun, rimba, dan benteng yang ada dalam diri sendiri. Sebab sesungguhnya itulah lapisan hijab-hijab yang menyelubungi dia. Bertolak dari pengalaman ruhani dan perenungan yang telah dilakukannya, ia memahami benar sabda Nabi Muhammad kepada para sahabat ketika kembali dari perang Badar, "Kita baru kembali dari perang kecil untuk menuju perang besar, yakni perang melawan nafsu." Berbagai pengalaman pahit dan getir yang ia lampaui telah mengajarkannya bahwa melawan kehendak nafsu adalah perjuangan paling dahsyat, baik yang ia lihat pada orang-orang yang pernah dikenalnya maupun pada dirinya sendiri. Orang-orang seperti Syekh Abu Al-Mahjubin dan anak-anaknya, misalnya, adalah gambaran dari hidup terkucil di pulau keakuan yang gersang tanpa mata air dan pepohonan. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang bukan saja tidak mempunyai keinginan melintasi, melainkan juga sangat ketakutan ketika mendengar keberadaan 7 samudera, 7 gurun, 7 gunung, 7 lembah, 7 jurang, 7 rimba, dan 7 benteng. Ia sadar tidak semua orang berani menanggung akibat dari usaha melintasi 7 hijab itu. Namun, sebagai orang yang sudah bertekad bulat mencari dia, maka tantangan dan rintangan seberat apapun akan dilintasinya dengan berbagai risiko, termasuk kehilangan nyawa. Menurut pengalamannya, tantangan awal yang paling berat dan susah adalah melintasi 7 lembah kasal yang berhawa sejuk, ditumbuhi rumput hijau, taman-taman bunga, pohon kemenyan, dan gaharu yang menebar wangi, sungai, danau, dan burung aneka warna yang merdu bernyanyi. Di lembah ini para pencari lebih suka menenggelamkan diri dalam kemalasan naluri kemanusiaannya daripada bersusah-susah beribadah kepadanya. Tantangan kedua yang tak kalah dahsyat adalah 7 jurang futur yang menganga siap menelan siapa saja yang jatuh ke dalamnya. Siapapun yang melihat ke dasar jurang yang seperti tanpa dasar itu lazimnya akan menjadi lemah pendirian dan runtuh tekadnya untuk meneruskan perjalanan.
Bagi para pencari yang masih kuat terpengaruh kehidupan duniawi, 7 jurang futur itu sangatlah menakutkan sehingga mereka lebih suka tidak melanjutkan perjalanan daripada melintasinya dengan risiko tak pernah kembali. Kebimbangan raguan selalu mencekam siapa saja yang mencarinya ketika harus melewati 7 jurang ini. Tantangan ketiga yang juga dahsyat dan butuh perjuangan khusus adalah 7 gurun malal, berupa hamparan pasir dan bebatuan yang membosankan. Di tengah perjalanan para pencari sering dirayapi rasa bosan. Mereka enggan melanjutkan perjalanan, padahal tujuan masih jauh. Tidak sedikit yang kemudian menggerutu, saya sudah berjalan sangat jauh dan mengulang-ulang ibadah yang itu-itu juga, namun tujuan saya tetap tak tercapai. Tantangan keempat yang luar biasa sulit dilampaui adalah 7 gunung ria, yang sering menggelincirkan para pencari yang berusaha mendakinya. Para pencari yang mendaki gunung ria, dengan puncaknya yang tinggi dan selalu diselimuti awan itu cenderung memamerkan kemampuan mereka. Di atas puncak gunung ria, para pencari biasanya lupa pada apa yang mereka cari. Mereka terjebak pada kebanggaan dan memamerkan kemampuan, kehebatan, kegagahan, dan keberanian diri sendiri. Bahkan, tak kurang banyak yang terperangkap pada pamrih sehingga tujuan mereka tidak lagi menuju Allah, tetapi ke surga yang lain dari Allah. Tantangan kelima yang sulit ditembus adalah 7 limbah sumah yang berisi raungan serigala, auman harimau, kicau burung, lenguh banteng, dan bunyi batang bambu yang bergerak ditiup angin. Di rimba ini para pencari sering meniru perilaku hewan yang gemar memperdengarkan suaranya. Para pencari suka menceritakan berbagai amaliah ibadah yang mereka lakukan, dengan tujuan agar orang menyanjung dan memuji mereka. Bahkan, sering terjadi para pencari benar-benar terperangkap pada suasana rimba raya sehingga mereka menjelma hewan yang suka mengaum, melenguh, melolong, dan berkicau untuk memamerkan kehebatan diri. Tantangan keenam yang sulit diseberangi adalah 7 samudera ujub yang bergelombang dahsyat dengan ombak menggemuruh menerpa pantai dan batu karang. Di samudera ini para pencari gampang terpengaruh oleh keberadaan samudera yang bangga dengan kedahsyatan ombaknya yang kuat dan tinggi mencakar langit. Di dalam hati mereka muncul kebanggaan dan puja-puji terhadap diri sendiri karena merasa amalnya telah banyak. Mereka tak pernah menduga bahwa saat rasa bangga diri bagai samudera itu mencuat maka yang terjadi adalah makna perjuangan ibadah mereka hilang, ibarat buih ombak di hamparan pasir pantai. Tantangan ketujuh yang sulit ditaklukkan adalah 7 benteng Hajbun yang berdinding tinggi dengan tembok kokoh berukir dan berhiasan indah. Benteng-benteng itu dihuni oleh warga yang hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Para pencari yang melintasi ketujuh benteng ini biasanya terpesona oleh keindahan arsitektur dan kemakmuran para penghuninya. Para pencari yang terpesona ini tak jarang terjebak mengaku bahwa benteng-benteng itu adalah miliknya dan merekalah yang membangunnya. Para pencari yang demikian tak menyadari bahwa saat mereka mengakui keindahan amaliah ibadahnya maka saat itu pula benteng-benteng itu menjadi pasir yang luruh tertiup angin. Walaupun telah melalui berbagai pengalaman, Abdul Jalil belum berani memberikan penilaian terhadap perjuangannya selama ini dalam melintasi 7 samudera, gunung, lembah, jurang, gurun, rimba, dan benteng yang terhampar di dalam dirinya. Ia merasa betapa hingga saat ini masih harus bergulat seru untuk menaklukkan keakuan yang terus membayangi semua gerak hidupnya, terutama saat bersinggungan dengan orang lain. Ia masih sering jengkel dan marah kepada diri sendiri karena tanpa sadar ia acap kali terperosok ke rimba sumah, menceritakan segala amaliah ibadah yang telah dilakukannya dengan sekecil maksud agar dirinya dipuji.